Oke, kita langsung mulai. Nah, oke. Jadi review ya dari soal tahun sebelumnya dan juga akan sedikit ngebahas recall-recall lagi materinya sesuai dengan teori dan soal yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor satu, jadi katanya gini, jika suatu negara memiliki kondisi di mana Y-nya lebih besar dari C tambah I tambah G, maka negara tersebut itu memiliki apa gitu. Nah, pertanyaannya ini gimana dengan net capital outflow-nya, NCO, dan juga bagaimana dengan net ekspornya, kayak gitu. Nah, sebenarnya basic dari pertanyaan ini tuh berawal dari rumus ya kan, dimana kalian tahu bahwa Y itu sama dengan C tambah I tambah M, sorry, tambah G tambah NX, gitu ya. Nah, apabila kalau misalnya uh, cari perpanjang lebih jauh lagi, jadi kita bisa bikin dia kayak gini, Y dikurang C dikurang Y itu sama dengan I tambah NX. Nah, terus kalau misalnya kita manipulasi matematika, Y kurang, nah di sini T, tapi di sini kita tambahin T-nya. Jadi sama aja ya, ini kayak manipulasi matematika aja. Tapi kan kalau misalnya ini minus ketemu positif sebenarnya nggak ada gitu. Cuma ini ditambahin aja. Sama dengan I ditambah NX gitu kan. Nah ini kan private saving. Ini private saving. Kalau yang ini public saving. Nah, kalau misalnya di total, private saving sama public saving itu kan jadinya national saving ya. Jadi aku tulis di bawah nih, national saving atau S itu sama dengan I ditambah NX. Nah, kemudian S dikurangi I itu sama dengan NX. Nah, ini bisa jadi NCO itu sama dengan NX. Jadi pada saat kita membahas next capital outflow dan net ekspor itu tuh dua korelasi yang berbanding lurus. Karena dari persamaannya kita udah ketemu nih bahwa NCO itu sama dengan NX. Nah, balik lagi ke pertanyaan di soal ini, di mana Y katanya itu lebih besar daripada Y-nya katanya lebih besar dari C ditambah I ditambah NX. Jadi secara tak langsung sebenarnya uh, yang terjadi di sini apa? Yang terjadi di sini kita bisa lihat Y itu atau Y yang di bagian sini itu lebih besar daripada C tambah I tambah G. Ini kan, sorry, yang ini sama yang ini. Nah, karena Y-nya lebih besar, berarti anggaplah kita kasih angka. Misalnya Y-nya itu adalah 10, C, I, G itu adalah 5, ya kan? Karena tadi Y lebih besar daripada C, I, G, C, I tambah G. Tapi ingat, Y itu sama dengan C tambah I tambah G tambah MX. Berarti sebenarnya 5 ini ada tambahan NX di sini. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa 10 lebih besar dari 5 tambah NX. Nah, NX ini kira-kira bernilai positif atau negatif? Sudah pasti dia bernilai positif, ya kan? Kalau dalam kasus ini NX bisa, berarti tinggal cara nyarinya 10 dikurang 5, berarti NX di sini bernilai 5. Nah, 5 ini positif. Kalau kita kasih angka ya. Nah, jadi, oh kita udah tahu NX itu udah pasti positif. Maka karena NX sama dengan NCO, berarti next capital juga akan positif. Makanya jawabannya yang A. Oke ya, kayak gitu. Ini ditulis aja deh. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja. Nomor dua, jadi katanya teori purchasing power parity ini tidak selalu berlaku karena, nah ini, kita harus tahu dulu apa itu purchasing power parity. Nah, purchasing power parity itu
Artinya seluruh negara itu menjual barang dengan harga yang sama atau law of one price gitu kan, law of one price. Nah, di mana uh, kenapa sih PPP itu atau law of one price ini nggak berlaku? Coba kita lihat yang A. Katanya barang sejenis yang diproduksi di negara berbeda merupakan barang yang sifatnya perfect substitute. Nah, ini sebenarnya salah. Jadi seluruh jenis batu nggak berarti perfect substitute untuk barang di suatu negara A dan juga barang di suatu negara B. Nah, makanya sebenarnya nanti jawaban yang tepat itu yang bebek. Karena apa? Teori PPP ini nggak berlaku karena banyak barang yang tidak bisa diperjualbelikan antar negara dan banyak barang di kedua negara yang sifatnya nggak bisa perfect substitute. Nah, ini tuh sebenarnya dibedain dari segi perbedaan kualitas gitu ya atau perbedaan preferensi. Nah, dan juga misalnya nih yang paling salah satu contoh kenapa sih PPP itu nggak berlaku sebenarnya contohnya pokoknya segala jenis barang yang sifatnya base-nya itu lokasi. Misalnya harga properti rumah itu kan sama-sama harga rumah, tapi rumah itu sama-sama rumah, tapi lokasi rumah itu menentukan harga yang berbeda-beda. Nah, makanya teori PPP ini nggak bisa berlaku, nggak bisa selalu berlaku kayak gitu. Nah, yang C ini uh, preferensi konsumsi berbeda setiap negara menjadi penghalang juga untuk menyebabkan PPP ini tidak selalu berlaku. Itu ya yang C, jadi masih salah. Tapi yang D itu adanya perbedaan harga antar barang itu ya inti dari adanya PPP gitu ya. Karena ada perbedaan, jadi pengen disatuin nih law of one price-nya dengan cara kita bikin exchange rate-nya gitu. Jadi diformulasiin exchange rate sehingga nanti harganya itu sama. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang B. Oke. Soalnya katanya jika nilai tukar dinyatakan euro per dolar, maka dolar dikatakan terdepresiasi terhadap euro jika nilai tukarnya euro per dolar. Itu artinya sebenarnya untuk uh, kita membeli 1 euro itu berapa dolar sih yang diperlukan gitu. Nah, kalau misalnya dolar dikatakan terdepresiasi terhadap euro, itu artinya misalnya 1 euro, sorry 1 dolar aja deh biar nggak bingung. Oh gini aja deh, 1 euro itu sama dengan anggaplah ya, ini 1 dolar. Nah, sekarang dolar tuh terdepresiasi. Jadi artinya 1 euro itu jadi 2 dolar. Ini yang dinamakan dolar itu terdepresiasi. Karena sekarang kita itu untuk memegang euro itu jadi semakin lebih mahal. Nah, kalau kita ngelihat gimana sih nilai tukarnya, berarti nilai tukarnya kan tinggal 1/1 ya, jadi 1. Tapi kalau ini jadinya anggaplah 1/2, jadinya 0,5. Jadi kalau misalnya depresiasi, artinya nilai tukar itu turun, gitu ya. Nah, nilai tukar turun, oke? Kalau turun, ini nilai tukar yang turun itu dalam segi dolar. Berarti kalau sebaliknya, nilai tukarnya si euro itu jadi lebih tinggi atau naik untuk nilai tukar euro. Nah, kalau di sini kira-kira gimana? Apakah euro itu lebih banyak? Berarti kan kita cari yang turun ya, berarti C sama D salah. Nah, masalahnya apakah euro lebih membeli barang US atau diperlukan lebih sedikit euro? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai asumsi ini, sekarang untuk membeli 1 euro, jadi harga 1 euro itu setara dengan 2 dolar. Jadi kalau misalnya orang euro itu mau beli barang dari US, yang awalnya 1 euro seharga 1 dolar, sekarang 1 euro seharga 2 dolar.
Jadi sebenarnya pada saat dia apresiasi atau nilai tukarnya sedang naik, dia itu memerlukan lebih dikit euro untuk membeli barang US. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang BB. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Aman ya? Nah, berikutnya kita akan bahas soal nomor 4. Jadi gini, ada diagram model makroekonomi yang terbuka ya, di mana ada diagram A, diagram loanable fund market, terus yang B net capital outflow, dan yang C itu exchange rate market. Nah, di sini katanya si pemerintah ini lagi ngubah kebijakannya dari budget surplus ke budget defisit. Kira-kira dampaknya apa yang terjadi? Oke, saat budget surplus dan budget defisit, berarti kan sekarang kita tahu ya bahwa kalau budget defisit itu G, itu lebih besar daripada tax. Government expenditure lebih besar daripada tax. Padahal kita tahu untuk public saving atau tabungannya pemerintah itu adalah T dikurangi G. Dan apabila G lebih besar dari T, maka ini menandakan public saving itu negatif. Nah, kalau public saving negatif, berarti national saving ikut turun. National saving ikut mengalami penurunan. Ya, karena kan national saving terdiri dari private saving, karena national saving terdiri dari private saving ditambah public saving. Ini sama dengan national saving. Sehingga kalau publiknya turun, national saving turun. Nah, ini ngaruh ke loanable fund market, di mana untuk demand itu ditandai dengan investment, dan supply itu ditandai dengan saving. Nah, apabila tadi government-nya itu melakukan budget defisit, maka national saving itu turun. Berarti yang berpengaruh di sini adalah kurva yang supply-nya. Jadi, kalau kita misalnya gambarin langsung di sini ya, ini kan titik awalnya gitu. Ini titik awalnya, titik A misalnya ya. Terus ini diturunin ke bawah, ini dapat lagi titik A. Nah, sekarang karena adanya budget defisit, jadinya turun nih savingnya ke sini. Ini saving 2, kita tulislah dia saving 2 karena dia geser ke kiri. Nah, akibatnya kan di titik B nih. Jadi, di titik B dengan quantity of loanable fund marketnya turun dan interest rate yang naik. Jadi ini interest rate 2. Nah, ini berarti menyebabkan interest rate di NCO juga mengalami peningkatan karena dia berhubungan satu sama lain. Jadi tapi dia tuh movement along the curve. Ya, yang menyebabkan sekarang net capital outflow-nya berkurang nih ke sini. Nah, ini berarti menandakan terjadinya pergeseran. Karena kalau diturunin ini jadinya bergeser nih. Jadi pergeseran supply di real exchange rate market. Gitu. Jadi dari S1, S1-nya di sini ke S2. Jadi titiknya ada di sini. Titik B, kayak gitu. Oke, berarti kita udah bisa cari jawabannya. Yang mana sih jawaban yang benar? Nah, oke. Jadi yang udah pasti kan kurva penawaran ya. Permintaan tuh udah pasti salah. Penawaran pada diagram A bergeser ke kiri. Ya, yang bergeser ke kiri cuma yang B, berarti jawabannya yang B. Terus kita perhatiin lagi, dan kurva penawaran pada diagram C itu bergeser ke kiri, which is benar ya di sini, bergeser ke kiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Apabila katanya pasar Amerika Serikat itu menaikkan bea masuk impor mobil, maka pada pasar nilai tukar terjadi apa? Oke, pada saat naikin bea masuk impor, udah pasti yang terjadi impor yang berpengaruh. Impornya itu bakal menurun, ya kan? Karena ada bea atau tax impor. Tax impor naik, berarti sekarang impor turun, dan kita tahu net ekspor itu kan terdiri dari ekspor dikurangi impor.
Apabila impornya mengalami penurunan, maka net ekspor mengalami peningkatan. Itu ya, karena dia hubungannya negatif nih terhadap net ekspor. Kalau di sini turun berarti di sininya naik. Oke, berarti kita bisa ekspornya naik. Nah, kalau net ekspornya naik, berarti yang terjadi apa? Di dalam kurva exchange rate market, ini real exchange rate gitu ya, dan ini adalah quantity of, ini anggaplah US. Nah, tapi ceritanya yang terjadi di sini, demand itu mengalami peningkatan. Pada saat net ekspor naik, demand itu mengalami peningkatan. Demand dari permintaan di pasar mata uang asing atau exchange rate market. Nah, hal ini menyebabkan apa? Terjadi peningkatan di nilai tukarnya atau terjadi yang namanya apresiasi. Gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 6. Katanya dalam kasus di mana kita dapat memastikan bahwa permintaan agregat secara keseluruhan akan bergeser ke kiri. Nah, berarti apa yang terjadi di sini? Oke, kita mau cari tahu kasus di mana dari ABC ini yang menyebabkan AD itu shifting ke kiri atau AD itu menurun. Makanya dia shift ke kiri. Gitu ya. Nah, yang pertama, yang 6A, masyarakat lebih banyak tertarik pada barang impor dan pemerintah menerapkan kebijakan kuota impor. Nah, oke. Kalau masyarakat lebih suka barang impor, berarti sebenarnya impor itu permintaannya lebih tinggi. Ya, dan menyebabkan net ekspor menjadi turun. Dan net ekspor turun akan menyebabkan AD turun. Karena apa? Ingat ya, karena AD itu sama kayak Y yang isinya I tambah G tambah NX. Jadi kalau NX-nya turun, berarti AD-nya turun. Nah, kemudian, tapi katanya pemerintah juga melakukan kebijakan kuota impor. Melakukan kebijakan kuota impor, impor mengalami penurunan. Sehingga net ekspornya mengalami peningkatan dan AD-nya berarti mengalami peningkatan juga. Nah, makanya ini berarti AD-nya nggak menurun nih, nggak geser ke kiri. Makanya jawabannya salah. Kita lanjut lagi yang B. Masyarakat lebih menabung lebih banyak untuk pensiunnya. Nah, kalau savingnya naik, berarti savingnya naik berarti Y itu mengalami penurunan atau AD itu mengalami penurunan. Karena apa? Ingat, Y itu sama dengan C tambah S. Kalau savingnya turun, Y-nya juga turun. Nah, kemudian katanya Bank Sentral mengurangi jumlah uang beredar. Kalau JUB turun, itu kan lagi melakukan moneter ekspansif ya. Dari ekspansif. Nah, kalau kalau mengurangi jumlah uang beredar, monetary kontraktif. Kalau dia kontraktif, dia itu salah satu contoh kebijakannya paling gampang adalah R-nya dinaikin. Atau interest rate atau suku bunganya dinaikin. Nah, saat suku bunga dinaikin, suku bunga ini akan langsung menyebabkan investment mengalami penurunan. Pada saat investment turun, berarti AD-nya juga mengalami penurunan. Nah, di sini kalau kita lihat, ini tuh dua-duanya sama-sama menyebabkan agregat demand turun atau dia geser ke kiri. Jadi sebenarnya yang jawabannya langsung ketemu, itu yang bebek. Gitu ya. Tapi kita coba lihat yang C dulu deh. Yang C katanya masyarakat jadi lebih suka berinvestasi di luar negeri sehingga terjadi depresiasi nilai tukar. Oke, kalau depresiasi yang terjadi adalah sekarang masyarakat di luar itu
masyarakat luar negeri, pas ngelihat mata uang kita tuh jadi lebih murah. Jadi murah. Nah, dan menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya masyarakat luar negeri lebih banyak pengen barang kita dan kita bisa lebih ekspor lebih banyak. Nah, ada hal ini nantinya akan meningkatkan net ekspor. Kalau net ekspor naik, berarti ada yang mengalami peningkatan. Which is ini salah. Ya, yang C salah. Oke? Okay? Jadi kalau depresiasi, mata uang domestik kita jadi lebih murah. Kayak contohnya yang tadi nih, yang di sini. Sini. Depresiasi, ini terjadi depresiasi ke US. Nah, biasanya kalau US depresiasi, masyarakat di Eropa itu lebih banyak mau barang US. Karena yang awalnya dia 1 euro dapatnya $1, sekarang 1 euro dia bisa dapat $2. Makanya orang euro ngerasa barang-barang US jadi lebih murah, dan biasanya net ekspornya meningkat di sini pada saat lagi adanya depresiasi dolar. Gitu ya. Nah, berarti yang C udah pasti salah. Lanjut lagi yang D, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran berimbang. Kalau anggaran berimbang berarti artinya G sama dengan T. Berarti anggaplah kalau misalnya G-nya mau dinaikin, tax-nya juga dinaikin. Nah, hubungannya ini bisa berlawanan nih ke agregat demand. Kalau G-nya naik, AD-nya bisa naik, tapi T-nya naik, AD-nya bisa turun. Gitu ya. Karena apa? Karena C itu komponennya adalah ada YD-nya. Gitu. Ya, di mana YD itu adalah Y dikurangi tax. Jadi kalau tax-nya naik, C-nya itu mengalami penurunan. Ya, sehingga pada saat consumption turun, agregat demand-nya itu mengalami penurunan. Itu ya. Jadi yang D juga salah, karena masih ambigu. Dia bisa naik, bisa turun. Jawaban yang tepat nomor 6 yang bebek. Oke. Pertanyaan silakan ditanyain. Oh, nggak ada, aku lanjut. Oke, nomor 7. Jadi di sini katanya ada tekanan politik telah mendorong kenaikan harga energi. Kenaikan harga energi ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Oke, jadi ada tekanan geopolitik, terus harga energi naik, dan akibatnya terjadi inflasi. Kemudian dari teori sticky price, pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS, jika tingkat harga itu naik 5%. Sementara ekspektasinya harga perusahaan di awal itu hanya 3%. Maka perusahaan dengan biaya menu tinggi akan memiliki apa? Oke, di sini ada P, jadi price aslinya atau tingkat inflasinya itu 5%. Padahal price expectation-nya itu cuma 3%. Ya. Jadi yang terjadi di sini adalah P lebih besar daripada price expectation. Ya. Sorry, kebalik nggak? Tingkat harga lebih besar. Oke. Jadi di ekspektasinya itu cuma naik, rupanya di kenaikan inflasi sebesar 5. Gimana nih sama orang-orang yang punya menu cost? Nah, menu cost itu kayak contohnya, misalnya nih, menu cost segampang orang itu harus bikin buku menu berulang-ulang karena terjadinya inflasi. Jadi yang awalnya buku menunya ini udah ada misalnya bakso 10.000 gitu kan. Ada mie ayam 5.000. Terus ada teh misalnya 5.000. Nah, terus kan tiba-tiba inflasi nih. Inflasi tinggi, harga cabai mengalami peningkatan, terus harga mie mengalami peningkatan, telur mengalami peningkatan. Nah, harusnya mereka itu harus bikin ulang menu baru untuk menyesuaikan tingkat inflasi. Karena kalau mereka cuma 10.000 aja, kan rugi dong dengan cabai yang meningkat, dengan bahan baku yang meningkat. Nah, cost-cost itulah yang disebut dengan menu cost. Nah, pada saat terjadi inflasi,
Nah, mereka udah ekspektasi nih, inflasi itu 3%, makanya mereka bisa bikin buku menu kayak gini di awal tahun. Rupanya inflasi itu lebih tinggi, inflasinya 5%. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Itu pertanyaannya. Nah, yang terjadi sekarang berarti karena dia udah bikin menu cost di ekspektasi 3%, total harganya naik 5%, maka harga di buku menu mereka itu relatif lebih rendah. Ya kan, relatif lebih rendah. Dan karena price-nya itu relatif lebih rendah, secara relatif ya, menyebabkan apa? Demand-nya mengalami peningkatan. Kayak gitu. Oke? Jadi, peningkatan jumlah agregat barang jasa yang ditawarkan. Tadi, bukan demand ya, supply ya berarti. Oh iya, by the way, karena demand-nya naik, jadi supply-nya juga ikutan naik. Oke, jadi harga relatif lebih rendah dan menyebabkan peningkatan jumlah agregat barang dan jasa yang ditawarkan. Itu ya. Oke, jadi kan karena P-nya naik gitu, terus demand-nya naik. Nah, at the end nanti akan menyesuaikan dengan supply yang ditingkatkan juga. Oke, nah berikutnya untuk yang nomor 8. Manakah dari kejadian atau kebijakan berikut ini di suatu negara tertentu yang tidak menyebabkan kurva dari agregat supply? Nah, rata agregat supply ini pergeserannya ditentukan oleh beberapa hal ya. Ada labor, ada capital, ada human capital, ada natural resources, dan teknologi. Nah, di mana kalau misalnya kita coba perhatiin satu persatu, yang pertama, hutan di banyak wilayah itu habis terbakar. Nah, hutan ini kan termasuk ke natural resources ya, jadi dia itu salah, karena kita cari jawaban tidak. AI itu teknologi, berarti, dan ini kita cari yang nggak masuk. Pemerintah melakukan investasi di pendidikan dan kesehatan, natural resources. Jadi ini human, ini adalah teknologi, dan ini ada di zaman kita mencari yang itu antisipasi warga dalam ekonominya. Nah, ini lebih cenderung ke mengaruh directly ke agregat demand rather than di agregat supply. Gitu ya. Oke. Begitu, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 9. Nah, nomor 9 katanya kayak gini. Terjadi kerusakan parah pada uh, infrastruktur negara A sebagai dampak dari serangan militer negara B ke negara A. Di sisi lain, perekonomian negara B mengalami overheating karena terjadi belanja militer untuk menyerang negara A. Dalam sisi jangka pendek, manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Oke, jadi yang pertama, kerusakan infrastruktur itu di negara A, dan yang B itu mengalami overheating karena peningkatan belanja militer. Oke, jadi yang A berarti yang terjadi adalah karena infrastrukturnya rusak, jadi mereka biasanya nggak bisa produksi, sehingga agregat supply itu akan bergeser ke kiri. Gitu ya. Ini AD, ini AS. Nah, agregat supply-nya geser ke kiri, yang menyebabkan yang awalnya titik A sekarang titik B, yang terjadi adalah Y-nya mengalami penurunan, pendapatannya nasional mengalami penurunan, tapi price level, karena ini agregat, jadi ini ngomongin price levelnya mengalami peningkatan, atau bisa dibilang terjadi inflasi. Nah, sedangkan yang B, itu dia bilang terjadi ya overheatingnya pada saat dia itu belanja besar-besaran, belanja militer. Berarti karena dia belanja banyak banget sampai overheating, yang terjadi ya agregat demand-nya yang mengalami peningkatan.
Ini dari titik A, sekarang titik B. Kita bisa lihat bahwa yang awalnya di P level, price level biasa dan Y biasa, dia naik. Jadi price level 2 dan ini ke Y2 gitu ya. Jadi Y-nya naik, price levelnya naik. Oke, dari sini kita udah bisa langsung ketemu jawabannya. Maka pernyataan yang tepat adalah negara A dan negara B mengalami kenaikan harga barang dalam negeri. Yang B, katanya kurva short run di negara A bergeser ke kiri, sementara long run tetap. Nah, karena ini ceritanya terjadi kerusakan parah pada infrastruktur, ya, maka sebenarnya bisa disimpulkan bahwa terjadi capital di sini pada saat capitalnya itu katanya rusak parah, ini akan mempengaruhi in the long run. Ya, jadi sebenarnya LRAS juga itu mengalami pergeseran ke kiri. Jadi kalau misalnya kita gambarin ini ya, ini LRAS1, tapi karena kerusakan parah, kita bisa bilang bahwa ini tuh mengganggu capital dan di dalam in the long run dia juga akan menyebabkan pergeseran ke kiri. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa lagi produksi di level output yang potensialnya karena terjadi kerusakan parah pada infrastruktur. Oke, jadi yang B juga kurang tepat. Benar yang A. Yang C, kurva agregat demand yang negara A bergeser ke kiri, salah karena harusnya agregat supply yang bergeser ke kiri. Dan yang D, kurva SRAS negara A bergeser ke kiri. Benar, tapi SRAS negara B bergeser ke kanan, ini salah. Jadi harusnya bukan SRAS, tapi ini agregat demand. Agregat supply. Gitu ya. Oke, masih mengacu nih nomor 10, masih mengacu pada peristiwa yang sama di soal sebelumnya. Secara teori, apakah yang dapat diprediksi, apa yang dapat diprediksi akan terjadinya pada negara A ataupun negara B dalam jangka panjang jika kedua negara tidak melakukan intervensi kebijakan apa-apa. Oke, kita coba bahas dulu. Yang A, perubahan ekspektasi harga akan menggeser kurva short run aggregate supply negara A ke kanan dan negara B ke kiri. Nah, kalau terjadi perubahan ekspektasi harga, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya perubahan ekspektasi harga ini akan menggeserkan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kita tahu ya tadi di soal sebelumnya, price di negara A itu mengalami peningkatan dan price negara B itu mengalami peningkatan. Maka sebenarnya ekspektasinya adalah ekspektasi masyarakat itu akan terjadi peningkatan. Ya, sehingga pada saat price expectation-nya naik, sebenarnya yang terjadi di sini kita bisa bilang kita nggak bisa bilang nih kalau misalnya agregat supply untuk negara A itu ke kanan dan B ke kiri. Kayak gitu ya. Jadi jawaban yang nomor 10 itu yang A itu salah. Karena pada saat price expectation-nya naik, maka yang terjadi adalah sekarang wages itu bisa jadi naik. Expectation naik, wages-nya juga ikut naik, dan menyebabkan biaya produksi itu mengalami peningkatan. Ini menyebabkan short run aggregate supply itu bisa mengalami penurunan. Ya, tapi di sini ada yang naik, ada yang turun, padahal ekspektasinya sama-sama naik. Sehingga menyebabkan yang A itu salah. Gitu ya. Terus berikutnya yang B. Kurva long run aggregate supply itu akan yang di negara A akan kembali ke kanan, sedangkan kurva demand akan kembali ke kiri. Nah, ini awalnya kan dia udah ke kiri. Katanya at the end dia akan balik ke kanan. Padahal kalau udah long run ya udah nanti output potensialnya akan hanya di situ saja. Jadi yang B itu salah. Yang C, proses dari price wages spiral akhirnya akan berhenti dan ekspektasi harga akan menurun di negara A karena kenaikan biaya produksi dibarengi dengan penurunan
ekspektasi dengan penurunan kapasitas produksi. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena kalau kita coba pelajari dulu apa sih price wages spiral. Nah, price wages spiral itu fenomena pada saat kalau misalnya terjadi kenaikan harga, ya jadi ini tuh mirip-mirip sama ini nih. Misalnya terjadi kenaikan harga, naik. Nah, maka ini tuh akan memicu tuntutan wages yang lebih tinggi dari si labor-nya. Jadi labor minta, wah ini lagi inflasi nih, kita juga mau kenaikan upah gitu. Nah, wages-nya naik tadi akan menyebabkan biaya produksi mengalami peningkatan. Karena biaya produksi meningkat, akhirnya perusahaan itu terpaksa menyebab biaya produksinya naik, berarti price untuk barang jasa mereka ikutan naik lagi. Gitu. Nah, akhirnya terjadi lagi inflasi lagi. Inflasi naik lagi, mereka nuntut lagi wages yang lebih tinggi. Dan begitu pula seterusnya, jadi kayak spiral kayak gitu dan memicu terjadinya inflasi yang berkelanjutan. Kurang lebih itu yang dimaksud dengan price wages spiral. Nah, gitu ya. Dan harusnya pada saat kita udah tahu tadi PA naik, PB naik, ekspektasi masyarakat itu harusnya harga itu mengalami penurunan. Jadi ekspektasi harga ini nggak mungkin mengalami ekspektasi harga itu pasti mengalami kenaikan dan bukan menurun. Makanya yang C juga salah. Ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Jadi dengan kita udah mempelajari dan kita udah analisis di nomor 9 bahwa pada saat terjadi kerusakan parah di infrastruktur dan terjadi overheating yang besar-besaran untuk belanja militer, maka akan terjadi peningkatan harga secara permanen di kedua negara. Karena yang A itu kerusakan parah itu membuat mereka secara permanen mengurangi kemampuan produksi mereka, ya kan? Dan juga tadi kita lihat harganya naik, ekspektasinya akan naik dan kena nih ke price wages spiral yang menyebabkan inflasi berkelanjutan. Dan kalau untuk yang B juga sama nih, yang B dia overheating banget ya, dan menyebabkan nanti price-nya juga mengalami peningkatan yang berlebihan juga dan berkelanjutan. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang C. Memang yang D. Memang benar ada proses wages spiral, tapi di sini dia tuh salah di ekspektasi harga yang menurun. Ya, itu. Oke, sampai sini. Kak, tadi Kak, kenapa salah ya, Kak? Nomor 10 ya, nomor 10 kan? Iya, Kak. Oke, yang A kenapa salah? Karena perubahan ekspektasi harga itu kita satu geser ke kanan, satu geser ke kiri. Karena sebenarnya perubahan ekspektasi harga itu kayak di proses price wages spiral. Nah, harusnya pada saat tadi kita udah analisis ya, PA itu naik, PB itu naik dari sini. Ekspektasinya karena ada shock supply ke kiri dan demand ke kanan, menyebabkan peningkatan harga di keduanya, ekspektasi masyarakat itu price itu akan terus meningkat di kemudian hari. Nah, menyebabkan wage orang itu akan nuntut upah lebih tinggi. Makanya kayak kalau gampangnya secara nyata UMR itu kan dihitung dari peningkatan harga juga atau peningkatan inflasi. Jadi masyarakat pastinya kamu deh ngerasain inflasi yang berlebihan, di mana upah kamu tuh segitu-segitu aja. Maka upah real kamu kan menurun, kamu lebih nggak sejahtera. Makanya biasanya orang itu demo menuntut dengan kenaikan upah karena terjadi inflasi. Biasanya gitu kan. Nah, pada saat orang nuntut wages yang lebih tinggi, wages ini kan biaya wages ini kan bayaran untuk labor. Labor ini merupakan faktor produksi untuk faktor produksi untuk perusahaan. Ya kan? Labor ini faktor produksi perusahaan. Kalau dia nuntut wages yang lebih tinggi, berarti biaya produksi naik. Biaya produksi naik berarti agregat supply akan mengalami penurunan.
Karena kan biaya produksi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan penawaran. Tapi kita lagi ngomongin agregat penawaran karena ini di dalam makroekonomi kan. Jadi short run agregat penawarannya atau SRAS itu mengalami penurunan. Tapi di sini dia bilangnya SRAS untuk negara A geser ke kanan. Sedangkan di sini geser ke kiri. Jadi ini yang A salah. Gitu. Oke, Kak. Gimana? Cukup jelas nggak? Kak, mau Oke. nanya. Boleh, boleh. Kak, itu yang D kan terjadi peningkatan harga permanen di kedua negara. Itu maksudnya gimana sih, Kak? Mm-mm. Aku masih kurang paham. Sebenarnya kayak tadi sih, balik lagi. Karena jawaban A, B, C itu kurang tepat, berarti kita bisa simpulkan yang D itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari soal nomor 9, kan terjadi peningkatan agregat supply, ya kan? Dan dia itu menggeser price-nya naik, price level-nya naik. Dan juga kita tahu nih, dengan kerusakan parah, sebenarnya di long run agregat supply, dia itu potensi untuk produksinya jadi semakin menurun. Jadi yang awalnya Y potensialnya di sini, YN, Y natural, nah YN-nya itu jadi di sini at the long run, karena kerusakan parah tadi. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau contohin deh, anggap aja ini tuh Rusia dan Ukraina gitu. Kalau misalnya yang mengalami ini, negara A ini adalah Ukraine gitu kan, yang diserang sama Rusia gitu. Di mana Ukraine itu diserang di titik-titik vital, di mana mereka itu memproduksi banyak minyak. Anggaplah gitu ya, ini contoh nyatanya aja. Nah, terus kayak dengan diserangnya faktor produksi mereka oleh Rusia, mereka itu nggak punya lagi kemampuan produksi yang harusnya mereka bisa capai di titik naturalnya gitu. Jadi long run agregat supply at the end juga akan geser ke kiri dan menyebabkan price itu ya meningkat dari yang sebelumnya. Gitu loh. Nah, terus walaupun misalnya mereka udah kondisinya damai dan akan dan akan balik lagi ke produksi awalnya, tapi at the end mereka nggak akan bisa mencapai Y natural yang sebelumnya gitu. Jadi ya udah price tuh pasti naik gitu kan. Terus yang berikutnya yang B, yang negara B sama dia tuh kayak Rusia yang nyerang-nyerang terus, nyerang-nyerang terus, tapi kan mereka perlu biaya untuk belanja militer kan, beli apalah, beli bom dan lain sebagainya misalnya kayak gitu. Dan ini kan menyebabkan G-nya naik ya. G-nya naik menyebabkan agregat demand naik. Agregat demand naik ya tadi bergeser ke kanan dan menyebabkan price-nya itu meningkat. Gitu sih. By logically ya sebenarnya kenapa jawabannya D karena yang A, B, C salah sih. Gitu. Oh, oke, oke. Soalnya agak ngecoh yang di permanen itu sih, Kak. Tapi udah paham kok. Oke, thank you ya, Kak. Ah, siap-siap. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke soal 11, guys? Oke, aman ya. Nomor 11 kalau gitu. Nomor 11 katanya suatu negara mengalami resesi akibat AD yang tidak memadai. Nah, pemerintah percaya bahwa menggeser kurva agregat demand ke kanan sebesar 3.600 triliun akan mengakhiri resesi. Jika Bank Sentral menyesuaikan jumlah uang beredar untuk menjaga tingkat suku bunga tetap, investasi tidak berubah, dan ada MPC di sini, jadi kita langsung tulis saja MPC sama dengan 2/3, maka berapa banyak penurunan pajak yang diperlukan untuk mengakhiri resesi. Oke, dia bilang kita tuh perlu menggeser kurva AD, berarti harus ada peningkatan, menggeser kurva AD ke kanan itu artinya harus ada peningkatan Y yang positif. Nah, katanya sebesar 3.600. Jadi sebenarnya ini adalah penambahan, dia tuh lagi bilang harus adanya penambahan pendapatan nasional sebesar 3.600. Itu ya. Yang ditanya, seberapa besar penurunan pajak yang diperlukan agar Y-nya tuh di sini.
Nah, ini sebenarnya rumus multiplier effect, di mana kalau kita mencari multiplier effect dari teks, berarti kita pakai delta Y sama dengan minus MPC per MPS dikali dengan delta T, delta teksnya. Nah, karena kita mau cari delta teks, berarti kan kita mencari delta Y gitu ya. Atau nggak usah deh, langsung aja masukin angkanya ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita berarti harus cari dulu MPS-nya, karena MPC-nya udah ketemu. Nah, MPS itu tinggal 1 dikurangi MPC. Nah, berarti 1 dikurangi 2/3. Maka hasilnya adalah 1/3. Ini adalah MPS-nya. Gitu ya. Oke, sebentar. 1 dikurang 2/3, hasilnya 1/3. Oke. Nah, setelah itu kita masukin angkanya di sini 3.600 sama dengan, nah ini minus MPC-nya itu adalah 2/3 dibagi MPS-nya itu 1/3 dikali teksnya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tinggal coret-coret gitu ya. Jadi hasilnya untuk mendapatkan delta teks itu sama dengan 3.600 dibagi dengan tadi yang ini, minus 2. Hasilnya adalah minus 1.800. Nah, artinya minus ini ya, kita harus mengurangi teks sebesar berapa? Nah, berarti kita harus mengurangi teks sebesar 1.800. Itu ya jawabannya. Untuk yang nomor 11. Kak, aku mau Oke. dong, boleh? Boleh. Silakan. Mungkin agak sedikit out of topic ini, cuman kan ini yang ditanyain kayak perubahan teks gitu kan. Tapi what if misalnya Kak ditanyain government expenditure tuh sebenarnya rumusnya masih sama atau enggak sih Kak? Beda. Jadi kalau government expenditure, rumusnya lain lagi. Jadi sebenarnya ini tuh di materi matematik, kayaknya tunggu. Sebelum mateks tuh apa ya? Matek bis ya kalau nggak salah. Jadi kan kalian ada derivasi rumus gitu, di mana at the end kalian akan dapat DY itu sama dengan berapa gitu. Nah, intinya di dalam equation ini sebenarnya kita tuh sedang mencari multiplier effect. Tapi sesimpel kayak gini. Jadi karena aku lebih hafal rumus langsungnya, jadi untuk cari multiplier effect, ini langsung aja ya. Untuk dia yang sifatnya terjadi perubahan di C, perubahan di I, perubahan di G, maka kalian pakai rumus multiplier effect-nya itu 1/MPS. Oke? Nah, tapi kalau misalnya perubahannya nanti di teks, maka kalian pakainya minus MPC per MPS. Gitu sih. Nah, untuk sama pakai 1/MPS. Nah, jadi kalau misalnya in case yang ditanyain itu government expenditure, berarti kalian pakainya 1/MPS. Jadi rumusnya untuk delta Y itu sama dengan 1/MPS dikali, nah, sebutin lah misalnya delta C, sorry bukan delta ya, delta C, terus ini I, terus ini G, terus ini juga bisa NX. Gitu. Tapi kalau untuk yang teks dia emang lain sendiri, dia itu minus MPC per MPS dikali delta T. Ini delta Y ya. Gitu. Sebenarnya ada derivasinya sih, cuma aku nggak masukin di sini. Gitu. Tapi intinya nanti untuk mencari multiplier itu kalian bisa mengacu ke sini. Itu ya. Thank you Kak. Oke, nanti ada contoh soalnya kok di bawah juga kayaknya. Kita belajar lagi, kita lihat lagi kok gimana yang government expenditure ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nah, di 12 ini katanya gini, jika bank sentral dalam pertanyaan sebelumnya justru mempertahankan jumlah uang beredar dan
agregat yang dihasilkan dari penurunan pendapatan pajak pemerintah itu menjadi gimana. Nah, tadi katanya yang terjadi di sini adalah, ini kata kuncinya. Kalau misalnya terjadi penurunan pendapatan pajak, itu apa yang terjadi? Jadi kita tuh sebenarnya mau bilang dari yang di sini kan, oh oke, udah mengalami penurunan tax nih. Kira-kira apa nih yang terjadi? Nah, sebenarnya kalau tax turun, yang terjadi adalah pemerintah itu sedang melakukan apa dulu? Sebenarnya pada saat tax turun, pemerintah itu lagi budget defisit. Nah, pada saat tax turun, sebenarnya C itu mengalami penurunan, C mengalami peningkatan, karena kan tadi ya, C itu salah satu functionnya itu adalah YD. YD itu adalah Y minus tax. Kalau taxnya turun, C-nya mengalami peningkatan. Nah, pada saat C-nya naik, yang terjadi agregat demand itu mengalami peningkatan. Nah, agregat demand ini kan sama kayak Y ya, Y-nya juga naik. Nah, Y ini mempengaruhi money demand. Karena kalau pendapatan nasional naik, permintaan uang itu mengalami peningkatan juga. Jadi ini anggaplah JUB ya, jumlah uang beredar. Kita mau ngelihat gimana interest rate-nya, biar lebih ke gambar. Ini money demand 1, ini money supply, naik ke atas jadi, naik ke atas jadi money demand 2, sorry banget nggak rapi. Tapi intinya di sini kita mau ngelihat ada peningkatan suku bunga. Ya, pada saat interest rate-nya naik, maka ini akan berpengaruh negatif ke investment. Investment itu mengalami penurunan. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini tuh dia cuma pengen ingetin kita tentang hal yang bernama crowding out effect. Cuma dia bikin bahasa yang kayak lu mikir gitu. Jadi kalau kalian ingat crowding out effect, itu kan intinya adalah pada saat pemerintah melakukan budget defisit. Nah, biasanya tapi seringnya tuh pakai government-nya yang dinaikin. Nah, tapi di sini dia pintar, dia pakainya tax-nya yang diturunin. Sebenarnya kan tax yang diturunin sama aja kayak budget defisit. Government naikin sama aja kayak budget defisit. Yang mana pada saat pemerintah melakukan budget defisit, yang terjadi akan ada crowding out effect. Di mana, oke, mereka awalnya G-nya naik, tax-nya turun, itu akan meningkatkan, ini kan sama-sama meningkatkan agregat demand. Tapi rupanya ada efek atau kayak semacam efek yang bocor gitu, di mana ada efek lain yang biasanya langsung ngaruh ke investment. Investmentnya itu mengalami penurunan akibat dari adanya government expenditure. Nah, bisa kalian jelasin dengan cara ini, tapi kan ini nggak usah dijelasin. Atau secara simply, kalian ingat rumus public saving lagi. Public saving. Itu kan adalah saving minus, tax minus G. Pada saat tax-nya turun, public saving mengalami penurunan. Nah, public saving mengalami penurunan menyebabkan kalau di low abundable fund market, nih, kalau kita balik ke soal yang keberapa nih? Ada soal ini. Nah, kalau public saving mengalami penurunan, national saving-nya turun, menyebabkan low abundable fund saving-nya itu geser ke kiri. Nah, I sama-sama mengalami peningkatan. I-nya naik menyebabkan investment mengalami penurunan. Ya, jadi itu yang dinamakan crowding out effect di sana. Nah, hal ini menyebabkan apa? Sebenarnya mau bilang intinya dengan adanya budget defisit terjadi crowding out effect sehingga menyebabkan perubahan permintaan agregat itu lebih kecil tapi masih positif. Jadi masih ada, ya adanya naik sih, agregat demand-nya naik, perubahan agregatnya efeknya lebih kecil karena ada yang bocor di sini. Karena investment juga ikutan bocor. Investmentnya nurun. Gitu. Oke? Okay? Mana ya? Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 13.
Misalnya terjadi penurunan suku bunga menyebabkan pengangguran berkurang dan tingkat output meningkat, ya. Dan kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas moneter itu untuk mengatasi overheating adalah apa? Oke, overheating balik lagi itu adalah AD-nya meningkat. Nah, dia mau untuk mengatasi overheating ini karena dengan adanya AD yang meningkat itu kan menyebabkan inflasi ya nanti. Karena inflasi itu disebabkan oleh demand yang meningkat juga gitu. Nah, karena adanya inflasi berarti sebagai otoritas moneter kita akan melakukan monetary kontraktif. Nah, kalau kontraktif kita cari aja yang mana yang kontraktif. Oke, yang A, mengurangi pembelian obligasi obligasi pemerintah. Nah, ini benar. Langsung nih jawabannya benar. Karena pada saat kita membeli, jadi kayak misalnya ini adalah central bank itu, dan ini adalah masyarakat, logikanya gitu ya. Kalau misalnya central bank, nah berarti masyarakat yang jual, jadi masyarakat jual obligasi, gitu kan. Kalau central bank beli, berperan sebagai membeli, karena masyarakat jual kan central bank beli obligasi, ini menyebabkan apa? Dia kasih uang kan ke masyarakat gitu. Kasih uang karena dia membeli. Kalau dia kasih uang, berarti JUB, jumlah uang beredar, mengalami peningkatan. Kalau jumlah uang beredar meningkat, berarti ini lagi akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, karena kita pengen mengurangi inflasi dengan melakukan kebijakan kontraktif, maka kita harus mengurangi pembelian obligasi. Jawabannya yang A. Yang B salah, karena pengeluaran ini udah pasti fiskal, bukan moneter. Yang C menurunkan, ini salah, harusnya meningkatkan. Jadi harusnya meningkatkan giro wajib minimum. Yang D ini juga salah, ini fiskal. Ini juga fiskal. Oke, gitu. Berikutnya nomor 14. Nah, ini katanya terjadi kondisi ini money demand, money supply, tapi terjadi kondisi di mana tingkat suku bunga itu di 3,25. Berarti poinnya ada di sini. Nah, di dalam kondisi ini adalah demand-nya, tapi di sini adalah supply-nya. Maka demand itu lebih besar daripada supply. Gitu ya. Jadi masyarakat itu lebih pengen meminta uang daripada menawarkan uangnya. Nah, karena dia pengen minta uang lebih banyak, maka biasanya pada saat ini masyarakat itu akan menjual lebih banyak obligasi yang akan meningkatkan suku bunga. Karena mereka butuh duit, mereka jual obligasinya. Gitu ya. Nah, kalau mereka jual, at the end kan nanti demand-nya berkurang. Yang menyebabkan at the end suku bunga mengalami peningkatan di titik di mana demand ketemu supply-nya, yaitu 4,25. Itu ya. Oke, itu nomor 14. Terus kita lanjut ke soal nomor 15. Jika pas maka apa yang terjadi? Oke, kalau pasar saham booming itu ke wealth. Nah, kalau wealth-nya naik, maka ini akan berpengaruh ke AD yang ikutan meningkat. Nah, AD naik, ini hanya ada di nomor yang C. Berarti jawabannya yang C. Permintaan agregat mengalami peningkatan yang bisa diimbangi oleh bank sentral menjual obligasi. Nah, karena AD naik itu biasanya akan memicu inflasi, makanya bank sentral itu biasanya melakukan kebijakan yang menyeimbangi atau kontraktif. Dia menjual obligasi. Kalau central bank yang menjual obligasi, berarti kan masyarakat membeli. Nah, berarti jadi uang masyarakat masuk nih ke central bank, sehingga jumlah uang beredar itu mengalami penurunan. Ya, itu yang dimaksud dengan diimbangi bank sentral dengan menjual obligasi. Oke? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, di soal nomor 16 ini katanya Bank Sentral saat ini lagi berdiskusi sama otoritas terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk merumuskan kebijakan tepat guna dalam mengatur tingkat inflasi dan pengangguran. Nah, saat ini tingkat pengangguran alami atau pengangguran natural ya, kalau pengangguran alami itu. Nah, pengangguran natural itu kita asumsikan UN, karena ini unemployment natural, sebesar katanya 6%, dan kemudian ada koefisien dalam kurva Phillips sebesar 0,2 yang dilambangkan alpha. Kemudian ada tingkat expected inflation, biasanya aku pakai P expectation gitu ya. Itu sebesar dan kemudian katanya pemerintah bertujuan untuk meningkatkan output dan mengurangi tingkat pengangguran menjadi 5%. Oke, berarti ini tingkat pengangguran ya. Unemployment yang ditargetkan atau UT, kita asumsikan di sini sebesar 5%. Oke, pertanyaan dia adalah kebijakan moneter mana yang harus dipilih. Nah, dari rumus ini sebenarnya kita bisa mengingat lagi di materi kalian yang di bagian unemployment itu ada equation dari short run Phillips curve. Di mana equation-nya itu sama dengan UT itu sama dengan, sorry guys, ini pennya agak masalah. UT sama dengan UN, alpha dikurangi alpha, terus ini ini inflation, P dikurangi inflation expectation. Nah, kan udah ada nih angka-angkanya, kita tinggal masukin aja untuk mencari tingkat inflasinya yang belum diketahui, agar kita bisa tahu apa yang harus dilakukan sama kebijakan moneter. Nah, UT-nya kita masukin 5%, itu sama dengan UN-nya 6%, dikurangi alfanya itu 0,2, dan P, inflasi yang lagi kita cari, dan inflasi expectation sebesar 5%. Ini berarti 5% sama dengan 6%, dikurangi 0,2 inflation, dikurangi, minus 0,2 dikurangi 5%, jadinya positif ya, positif sebesar 1%. Nah, kemudian berarti ini jadinya 5% dikurangi 6%, kita samain koefisiennya, dikurangi 1%, itu sama dengan minus 0,2 inflation, gitu ya. Ini jadinya adalah minus 2%, gitu ya, sama dengan minus 0,2 inflation rate. Maka untuk mencari inflation rate, berarti minus 2% dibagi minus 0,2. Maka inflation-nya itu sebesar 10%. Oke, inflation-nya sebesar 10%, artinya kita itu jawabannya yang paling benar yang D, dengan cara menurunkan tingkat diskonto. Sehingga tingkat inflasi menjadi 10%. Gitu ya. Jawabannya karena yang 10% cuma D, langsung dijawab itu. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Nah, katanya ada sentimen positif ini yang mengarah ke penurunan inflasi. Jadi expectation inflation itu mengarah ke penurunan. Dan kalau inflasinya menurun kan biasanya, kalau inflasinya menurun, biasanya kan unemployment naik ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sama Bank Sentral agar unemployment-nya itu tetap rendah. Jadi dia pengen unemployment-nya itu turun atau rendah lah. Berarti kalau unemployment-nya mau diturunin, inflation rate-nya harus ditingkatkan. Berarti kita akan pakai kebijakan monetary yang ekspansif. Kalau ekspansif, berarti artinya CUB-nya itu perlu ditingkatkan. Ya udah. Berarti yang A, pengurangan cadangan wajib. Ini benar. Karena kalau cadangan wajib kita berkurang, bank umum itu punya bisa kasih
loanable fund atau biaya pinjaman yang lebih banyak ke masyarakat, gitu ya. Jadi yang A itu benar. Yang B, membeli lebih banyak obligasi, benar ya. Karena kalau bank sentral membeli obligasi, berarti kan mereka kasih uangnya ke masyarakat. Berarti A dan B itu benar. Ya, jadi ada dua jawaban di sini. Ini kebijakan moneter ekspansif dua-duanya. Yang C itu salah, harusnya peningkatan jumlah uang beredar. Yang D, membatalkan rencana pengelonggaran kuantitatif. Nah, kalau dia membatalkan, ya salah. Karena kalau meningkatkan jumlah uang beredar, harusnya pakai quantitative easing. Gitu. Jadi jawaban yang A dan B yang benar. Oke? Itu ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanyain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di 18 ini katanya, krisis Timur Tengah baru-baru ini menciptakan tekanan logistik yang berdampak pada aktivitas dagangan. Di sini, jumlah konten sebesar 60% akibat krisis 2014. Di tantangan produksi minyak OPEC pada Maret 2024 telah menaikkan harga minyak. Maka langsung jangka pendek dari krisis tersebut. Oke, yang jelas sudah pasti karena adanya krisis, ini menyebabkan tekanan pada logistik. Kalau tekanan pada logistik ya pasti terjadinya berpengaruhnya di supply, ya kan? Ini price level, ini output, pendapatan nasional. Nah, karena ada tekanan di logistik, berarti kan supply chain-nya terganggu. Dan ini berpengaruh ke supply-nya yang bergeser ke kiri. Ya, ini harusnya aggregate supply. AS, ini AD. Nah, karena dia geser ke kiri, automatically price itu mengalami peningkatan dan dia mengalami penurunan. Gitu ya. Jadi, ya udah, langsung nih ketemu jawabannya. Penawaran agregat bergeser ke kiri. Nah, tapi jangan lupakan juga ada kurva Phillips ya di sini. Jadi kalau digambarin di sini aja deh di bawah ya. Nah, tapi gimana dengan adanya Phillips curve? Nah, Phillips curve ini dia akan bergeser teman-teman. Jadi yang awalnya di titik ini titik B, ini titik A. Di titik A dia itu di kondisi ini. Ini Phillips curve 1 ya, tapi dengan adanya titik B ini ngaruhnya ke sini. Ya, jadi karena ada krisis, price-nya naik, output-nya turun, menyebabkan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ini kan kalau di Phillips curve, ini adalah unemployment, ini adalah inflation rate-nya juga, gitu ya. Nah, ini sama-sama nih, inflasinya naik nih, dari A ke B. Tapi, yang terjadi, unemployment rate-nya meningkat. Karena apa? Karena output-nya turun. Sekarang orang itu nggak perlu produksi lebih banyak, sehingga mereka akan meng-PHK lah biasanya, labor-labor yang ada, dan menyebabkan unemployment itu mengalami peningkatan. Jadi ini yang menyebabkan Phillips curve itu mengalami pergeseran juga ke kanan. Dengan adanya AS yang cocok. Ya. Jadi berarti penawaran agregat bergeser ke kiri, menggeser kurva Phillips di jangka pendek ke kanan, yang akhirnya meningkatkan inflasi dan pengangguran. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Negara A memiliki sacrifice ratio. Sacrifice ratio-nya sebesar 5, sedangkan negara B memiliki sacrifice ratio sebesar 1. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, sacrifice ratio itu artinya persentase key yang hilang akibat 1% inflasi berkurang. Nah, jadi kalau misalnya sacrifice ratio-nya sebesar 5, berarti pada saat ada 1% inflasi yang berkurang, akibatnya output itu hilang sebesar 5%. Nah, sedangkan kalau si negara B, inflasi yang dikurangi sebesar 1% menyebabkan output
atau Q berkurang sebesar 1%. Nah, berarti kalau kayak gitu, jawaban yang langsung aja ya, jawaban yang paling tepat ya D. Karena apa? Yang negara A itu 5/5, negara B itu 1. Jadi pada saat peningkatan inflasi, penurunan ya, bukan meningkat, penurunan inflasi sebesar 1%, persentase Q sebesar 5%. Nah, ini juga nih, kalau yang B, penurunan inflasi sebesar 1% menyebabkan persentase perubahan Q turun sebesar 1%. Nah, ini kalau kalian lihat, kuantiti penurunannya tuh turun banget kan, antara A dan B. Berarti kalau Q-nya turun, ini menyebabkan unemployment itu makin lebih tinggi dibandingkan negara yang B gitu. Karena kan ini kuantitinya turun lebih banyak daripada yang B. Yang A turun, berarti unemployment-nya atau turunnya lapangan kerja di negara A itu pastinya lebih besar untuk mengurangi tingkat inflasi yang sama. Padahal inflasinya turun sebesar 1%. Sama-sama turun, tapi turunnya lapangan pekerjaannya lebih besar yang di negara A. Karena ya udah output yang turun di negara ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, nomor 20. Selama pandemi COVID, pemerintah mengeluarkan Kementerian nomor 86 tentang insentif perpajakan. Jadi di sini ada insentif perpajakan, tapi kebijakan ekspansi fiskal juga bisa melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, mana kebijakan yang lebih efektif mempengaruhi agregat demand dan agregat supply? Nah, yang jelas kebijakan fiskal ini akan selalu mempengaruhi apa? Selalu mempengaruhi agregat demand. Karena fiskal ini hanya dilakukan dengan 2 cara. T-nya naik, G-nya turun, atau T-nya turun, G-nya naik. Kalau ini namanya kontraktif, kalau ini namanya ekspansif. Nah, di soal dia bilangnya lagi ekspansif. Teksnya diturun, ada insentif pajak, tapi ada peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, tapi yang mana dari dua kebijakan ini yang paling efektif? Nah, kita kan tahu ya delta Y itu bisa 2. Bisa yang tadi, 1/MPS, ini multiplier efeknya dikalikan delta G, tapi multiplier efek untuk yang teks itu sama dengan minus MPC dibagi MPS. MPS dikali delta teks. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwa multiplier efek untuk yang G itu sudah pasti lebih besar daripada yang teks. Gitu ya. Ya udah, maka jawabannya yang pasti yang lebih efektif itu akan selalu di government expenditure. Jadi kebijakan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang akan lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional atau permintaan agregat. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk soal Pilgan, teman-teman. Aman? Aman ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal esai. Oke, soal esai. Di sini katanya ada negara namanya Mikronesia. Ini negara dengan perekonomian terbuka kecil. Nah, ini data-datanya ada PDB itu Y, konsumsi itu C, pengeluaran pemerintah itu government expenditure, ada net export atau NX. Nah, dari pernyataan di atas, data di atas, hitunglah investment, saving, dan juga net capital outflow dari Mikronesia ini. Nah, ya udah, kita bisa pakai rumus ini, karena kan di sini ada Y, ada C, ada G, ada NX, dan kita disuruh cari I. Sedangkan kita tahu rumus pendapatan nasional itu kan yang ini. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX.
Y diketahui, C diketahui, G diketahui. Kita bisa cari I-nya. I-nya berarti tinggal ya udah Y dikurangi Y dikurangi C dikurangi G dikurangi MX. Nah, jadinya masukin aja angkanya. Oke, ini dolar 7.400 dikurangi 4.550 dikurangi dengan government expenditure-nya 1.200 dan dikurangi dengan net ekspornya, which is minus dari minus 750. Jadi ini sebenarnya hasilnya positif ya. Ini tuh positif. Nah, Etienne, kalau kalian hitung hasilnya 2.400. Itu adalah investment-nya. Tapi dia suruh nyari juga saving-nya. Nah, kita juga tahu, sebelumnya dia suruh nyari, oke, kita nyari dulu NCO-nya, karena NCO paling gampang kan. NCO itu sama dengan NX. Tadi kita udah tuh. Nih, NCO itu sama dengan NX. Kita masukin lagi ya. Nih. Oke, di sini. Kita bisa lihat ya bahwa NCO itu sama dengan NX. Maka, kalau NX-nya tadi sebesar minus 750, maka NCO-nya juga minus 750. Ini udah ketemu. Sekarang berarti tinggal nyari saving. Nah, saving itu sama dengan I ditambah NX atau I ditambah NCO. Berarti tinggal I yang udah kita ketemuin, 2.400 dikurangi dengan NCO-nya, 720. Maka hasilnya 1650. Oke, jadi yang 1A udah ketemu, 1A yang bagian I udah ketemu, sekarang bagian B yang kedua. 1A yang kedua. Jadi katanya ini, Charlie, seorang turis dari Mikronesia, lagi liburan ke Makronesia. Dia beli topi vintage, harganya 45 makro dolar. Ya. Topi ini, topi yang sama dia temukan juga di Mikronesia dengan harga 39,99 mikrodolar. Sorry guys. Nah, terus diketahui nilai tukar atau exchange rate juga berlaku. Yang berlaku saat itu adalah 1 mikrodolar itu sama dengan 1,12 makrodolar gitu ya, makrodolar. Nah, menurut Anda harga topi mana yang lebih murah? Oke. Jadi basically tadi kita tahu ya di soal satu topi kalau di Makronesia itu sebesar 45, tapi kalau di Mikronesia sebesar 39,99. Diketahui juga exchange rate-nya 1 mikrodolar itu sama dengan 1,12 makrodolar. Nah, berarti kalau mau cari 1 dolar itu sama dengan berapa mikrodolar, berarti kita tinggal ya udah, ini kita pakai perbandingan senilai aja. Berarti kita kan mau cari X ini kan. Berarti tinggal ini kali ini sama ini kali ini. Jadi ini 1,12X sama dengan 1 dikali 1. Berarti hasilnya 1. Berarti X itu sama dengan tinggal 1 dibagi 1,12. Hasilnya ini adalah 0,8924 dolar. Jadi mendapat 1 makrodolar itu kita setara dengan 0,8924 mikrodolar, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa cari tahu nih kira-kira topi mana yang lebih murah dengan ya udah kita coba aja misalnya pakai salah satu dari exchange rate ini untuk membandingkan antar relatively dari exchange rate-nya supaya dapat di currency yang sama. Nah, di sini aku pakai harga topi dalam Mikronesia untuk Makronesia. Jadi, tadi Makronesia kan harga satu topinya itu 45. Nah, tapi 45 Makronesia ini mau di-convert ke dalam Mikronesia, gitu ya. Jadi, caranya ya udah tinggal 45 Makronesia dikalikan dengan
0,8 ini. Maka hasilnya adalah 40,178 Mikronesia. Ini harga topi untuk Makronesia. Nah, di sini kita tahu ya, satu topi di Mikronesia itu tadi di soal adalah 9,99. Sedangkan di Makronesia kan 45, tapi kita convert jadi Mikronesia juga, jadi mikrodolar, yang harganya jadi 40,178. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang lebih murah itu adalah Mikronesia. Jadi, ya udah, jawaban yang tepat adalah harga lebih murahnya ada di Mikronesia. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke 1B. Nah, 1B ini katanya gini, Venezuela ini negara yang mengalami masalah ekonomi yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir, di mana krisis ekonomi berkepanjangan, ketidakstabilan politik, dan penurunan harga energi menyebabkan pelemahan mata uang. Oke, jadi Venezuela akhirnya milih karena uang mereka itu terdepresiasi, mereka memilih untuk taruh uangnya di luar. Jadi ada capital outflow di sini. Capital flight lah namanya ya. Nah, pada saat capital flight, kira-kira bagaimana nih hal ini tuh mempengaruhi nilai tukar, net capital outflow, dan juga loanable fund di Venezuela. Nah, sebenarnya ini aku ambil dari asisnya Kak Jose ya, kalau kalian tahu. Jadi di apa yang namanya PowerPoint-nya ada nih terkait dengan capital flight dan juga ada quality stability. Yang mana di sini ya udah jelas ya, ini dari buku Menkyu by the way. Nah, di Menkyu ini dia bilang kalau misalnya terjadi karena tadi ya menyebabkan orang-orang itu jadi rasa taruh aset negara dia sendiri itu jadi lebih risky, sehingga mereka keluarin asetnya ke negara lain yang lebih aman. Makanya ada capital outflow atau capital flight, di mana yang paling pertama itu akan mempengaruhi di sini. Ya, karena kan kita ngelihat dari capital outflow-nya, di mana NCO sekarang dia shifting ke kanan dengan adanya capital flight gitu. Tapi sebenarnya kalau mau runtutan jangan dari sini dulu deh, tapi dari sini. Jadi kita ingat ya bahwa tadi di soal sebelumnya S itu sama dengan I ditambah NX. Dan NX itu sama dengan net capital outflow. Berarti S itu sama dengan I ditambah NCO. Oke. Nah, tadi aku udah bilang di dalam loanable fund market, supply itu dilambangkan sebagai saving, sedangkan demand dilambangkan sebagai investment. Nah, demand itu tadi di sini. Demand kita gitu teman-teman. Nah, dengan tadinya net capital outflow yang karena orang itu taruh uangnya di luar, berarti kan demand dari loanable fund market mengalami peningkatan, makanya bergeser ke kanan. Nah, ini dulu. Jadi ini ditambah NCO yang meningkat nih. Jadi demand tuh naik. Pada saat demand naik, IR itu mengalami peningkatan, ya kan? Karena IR naik, di sini juga menyebabkan NCO itu mengalami peningkatan juga, gitu. Nah, NCO-nya menyebabkan apa? Yang terjadi di sini. Yang awalnya dia di NCO 1 jadi NCO 2, turun ke bawah, supply-nya juga akan shifting ke kanan, supply dari exchange rate. Nah, menyebabkan apa? Real exchange rate itu mengalami penurunan atau terjadi yang namanya depresiasi. Nah, jadi kalian jelasin aja nih, di sini di loanable fund market terjadi peningkatan loanable Nah, jadi kalian bisa jelasin pada saat ada net capital outflow yang meningkat, demand loanable fund marketnya meningkat, dan R-nya mengalami real interest rate atau R itu mengalami peningkatan, menyebabkan NCO shifting ke kanan, dan supply di ini kan Venezuela ya. Venezuela berarti mata uangnya supply Venezuela. Aku nggak tahu sih mata uangnya apa ya namanya. Supply mata uang Venezuela itu mengalami shifting ke kanan, yang menyebabkan
terjadinya depresiasi. Udah, basically jawabannya kayak gini, tapi kalian biasanya disuruh untuk bikin kurvanya juga dan jelasin. Gitu ya. Oke, terus kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk soal nomor 2. Nah, katanya gini. Dalam sejarah Indonesia, perang untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah menyebabkan jangka panjang. Contohnya di sarana dan prasarana produksi mengalami kerusakan berat. Nah, selain itu konsekuensi dari kesepakatan konferensi meja bundar, Indonesia itu diharuskan untuk membayar utang ke Belanda. Nah, untuk itu pada tahun 1950, 5 tahun setelahnya, pemerintah itu melakukan kebijakan. Yang salah satunya adalah kemudahan bisnis bagi pengusaha pribumi dan pengambilan alih perusahaan Belanda. At the end, hal ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai ke 5%. Ya, jadi awalnya itu sarana produksi itu mengalami kerusakan berat, terus juga mereka harus bayar hutang. Nah, at the end adanya kebijakan yang mana at the end itu memulihkan perekonomian Indonesia. Nah, kita tuh disuruh bikinlah analisis agregat demand dan supply dari pernyataan di atas. Nah, oke. Untuk yang pertama, yang A, katanya salah satu dampak dari perang tadi kan adanya sarana dan prasarana yang rusak nih di sini. Nah, kira-kira dampaknya gimana terhadap agregat demand dan agregat supply, gitu ya. Nah, karena adanya prasarana yang rusak, ini kan berkaitan dengan faktor produksi. Pada saat faktor produksinya rusak, ya kita agregat supply-nya jadi ikutan terganggu. Nah, gitu ya, agregat supply-nya ikutan terganggu yang menyebabkan SRAS itu geser ke kiri. Oke? Saat SRAS geser ke kiri, nah, maka yang terjadi Y-nya turun dan price-nya itu mengalami peningkatan. Nah, tapi di sini kenapa sih LRAS-nya kok konstan, nggak kayak yang di soal yang sebelumnya? Nah, di sini diasumsikan konstan karena ceritanya menjelang pada saat di sini udah di state bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami perbaikan. Jadi mereka itu masih ada possibility untuk balik lagi ke YN-nya. Gitu ya. Sehingga makanya LRAS-nya diasumsikan konstan. Jadi kalian jelasin aja konstan karena pertumbuhan ekonomi itu meningkat loh di 1955, menandakan mereka masih bisa kembali ke potentially output potensialnya gitu. Jadi kalau di esai nggak apa-apa kasih asumsi aja ya guys. Dan bahkan harus masukin asumsi supaya jawaban kalian itu valid gitu ya. Oke, terus berikutnya. Jadi itu udah pasti ya kayak gini, P-nya naik, Y-nya turun. Nah, berikutnya yang B. Pemerintah Indonesia kebijakan kemudahan mudah impor supaya pengusaha ini bisa bersaing dengan Belanda. Bagaimana kebijakan dalam jangka pendek dan jangka panjangnya? Nah, asumsi bahwa ekspor dan sarana produksinya tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, tadi katanya ada kemudahan impor. Berarti kemudahan impor ini, impornya naik, ya kan? Tapi katanya ekspor itu tidak mengalami perubahan, ekspornya berarti konstan. Walaupun ekspornya konstan, impornya naik, berarti net ekspor itu tetap turun. Itu menyebabkan agregat demand itu mengalami penurunan. Makanya di sini aku gambarin AD-nya dari AD1 turun ke AD2, menyebabkan terjadinya pergeseran dari titik A ke titik B. Pergeserannya shifting. Nah, yang terjadi awalnya P1, ini jadi ke P2. Yang awalnya YN jadi Y2. Oke? Sampai sini, ini untuk yang short run-nya. Jadi AB itu short run. Di A ke B itu short run. Nah, kemudian lanjut lagi, kita pakai asumsi lagi gitu, di mana katanya tadi ekspornya itu kan konstan.
dengan asumsi bahwa sarana dan prasarana tidak mengalami perubahan, berarti LRAS itu konstan, sama kayak statement yang sebelumnya, LRAS konstan, karena sarana dan prasarana itu tidak mengalami perubahan. Nah, pada saat LRAS-nya konstan, gitu ya, pada saat P1 ke P2 itu mengalami penurunan harga, maka yang terjadi di sini adalah P-nya turun, berarti menyebabkan price expectation, ya, price expectation itu akan mengalami penurunan. Pada saat price expectation-nya turun, ini akan menyebabkan wages-nya itu mengalami penurunan. Ya. Dan menyebabkan SRAS atau biaya produksi. Biaya produksi, ini kayak wages spiral tadi ya. Biaya produksi itu mengalami penurunan. Udah aku tulis di sini, deh. Nih, ini price expectation-nya itu mengalami penurunan, biaya produksinya turun, dan menyebabkan at the end dalam jangka panjang, sedikit demi sedikit, AS itu akan bergeser ke kanan, sampai di titik di mana dia ketemu lagi ke long run agregat supply-nya. Gitu ya. Oke? Jadi seperti itu. Nah, aman ya? Kita bisa lanjut ya. Jadi C itu ya nanti dia balik lagi ke long run agregat supply-nya. Terus kita lanjut ke yang C. Jadi untuk yang poin C, katanya berdasarkan analisis di atas, jelaskan bagaimana pendapat Anda terkait dengan hubungan antara faktor ekonomi dan politik dalam perekonomian Indonesia. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sejarah tersebut? Ya udah, ini basically ceritain, kalian bebas ngarang apa, bukan ngarang juga sih, kayak jelasin dari poin tadi bahwa memang politik ini bentuk ekonomi dan ekonomi mempengaruhi politik gitu. Dari cerita di atas juga kita bisa ngelihat gitu ya bahwa ada pada saat ada intervensi politik dari Belanda ke Indonesia menyebabkan ekonomi kita tuh jadi terganggu. Ya, di mana ekonomi terganggu kita juga menyebabkan adanya kebijakan yang diatur juga sama politik at the end. Jadi sama-sama saling mempengaruhi. Terus kalian juga bisa jelasin pentingnya stabilitas politik terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau politiknya nggak stabil, maka resikonya akan meningkat dan bisa jadi terjadi capital outflow. Kayak kalian kayak disambung-sambungin. Terus poin lainnya bisa juga kalian bilang, oh makanya perlu juga ada government intervention untuk pemulihan ekonomi. Dan by the way, ini bukan berarti jawaban aku yang paling tepat ya. Jadi kalian bisa explore jawaban yang kalian sesuai apa yang udah dipelajari. Gitu. Tapi ya poinnya ini sih. Poin-poin pentingnya. Gitu. Aman ya, nomor 2. Terus sekarang nomor 3, kita bisa lanjut. Misalnya pada tahun 2019, perekonomian negeri Wonderland berada dalam keseimbangan jangka panjang. Dan kemudian pada saat COVID yang terjadi adalah mereka hanya mampu menghasilkan output sebesar 400 miliar. Lebih sedikit daripada output naturalnya. Nah, dengan model agregat demand dan agregat supply, gambarkan yang terjadi pada saat terjadinya pandemi. Jelaskan PDB real, tingkat harga, dan pengangguran. Oke, ini ya udah gambar agregat demand dan agregat supply-nya. Ini agregat demand 1, supply 1, ketemu di LRAS 1, karena katanya dia mampu berproduksi di output natural. Ya, dia berada dalam keseimbangan jangka panjang. Makanya di sini ketemu titik AD1, AS1, LRAS1. Jadi ini adalah price level awal dan Y naturalnya. Nah, katanya dengan adanya COVID, jadi pesimis. Nah, kalau pesimis ini menyebabkan apa? Bisnis dan konsumen pesimis menyebabkan konsumsi kita menurun dan dari segi bisnis mereka nggak mau ekspansi karena lagi pesimis ekonominya, sehingga investmentnya turun. C turun, I turun, menyebabkan agregat demand juga mengalami penurunan. Ya, kalian jelasin kayak gitu. Agregat demand turun, menyebabkan apa yang terjadi? Price levelnya turun, dan Y-nya turun, karena tidak mencapai di level output naturalnya. Di sini output natural, Y-nya karena itu ya.
Oke, kita lanjut lagi ke yang 3B. Katanya nih, ini berkaitan dengan multiplier effect yang government spending. Jadi katanya Perdana Menteri ya di sini dia bilang merancang kebijakan fiskal untuk menutupi gap. Nah, diketahui MPC sebesar 0,9, berapa tingkat pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan. Nah, untuk mengimbangi penurunan dari PDB real. Tadi katanya PDB real itu turun sebesar 400 miliar ya di sini. Nih, dia bilang outputnya itu lebih dikit daripada yang 2020. Nah, berarti output natural, delta Y itu sebesar 400. Dan harusnya dia minus ya, karena dia turun. Karena dia turun, jadi dia minus. Gitu. Nah, maka perlu diseimbangi dengan peningkatan government spending, tapi sebesar berapa gitu. Nah, makanya kita pakai rumus ini. Karena dia government spending, multiplier effect-nya itu 1 per MPS. Dan ingat, MPS itu berarti tinggal 1 dikurangi MPC. Berarti 1 dikurangi 0,9 yang hasilnya sama dengan 0,1. Nah, untuk mencari delta G kan tinggal delta Y dikalikan MPS gitu ya. Berarti delta G-nya 400 miliar dikalikan MPS-nya sebesar 0,1, berarti hasilnya adalah 40 M. Nah, ini untuk menjawab yang pertama. Ini without crowding out effect. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita memasukkan crowding out effect? Karena kita tahu nih, pada saat kita naikin government expenditure, ini adalah budget deficit. Pasti ada crowding out effect, di mana diketahui crowding out effect-nya itu setengah dari perubahan Y. Kalau setengah dari perubahan Y, berarti kan ini setengah dari 400. Berarti ini adalah 200. Kita nggak usah masukin minusnya dulu ya, karena minus itu cuma menandakan dia itu lagi turun, gitu aja. Tapi kita cari angkanya. Nah, berarti crowding out effect-nya itu adalah 200 nih. Nah, gimana caranya untuk mengimbangi penurunan PDB real, tapi kita masukin adanya crowding out effect. Nah, karena tadi untuk meningkatkan delta G sebesar 40, rupanya masih ada crowding out effect sebesar 200, maka agar kita mencapai output naturalnya, berarti kita bikin aja delta Y tadi yang 400 ditambah dengan crowding out effect sebesar 200. Maka hasilnya YN sekarang yang kita akan pakai adalah 600 miliar. Nah, kita cari delta G-nya. Dengan rumus yang sama, berarti delta G sama dengan delta Y dikali MPS, berarti 600 dikalikan ini 0,1 hasilnya 60 miliar. Jadi kalau misalnya benar nggak sih akan seimbang, kita coba aja masukin delta Y sama dengan 1 per MPS dikali delta G. Gitu ya. Berarti delta Y ini kan 1 per MPS-nya 0,1 gitu ya, dikalikan delta G-nya 60 miliar. Nah, sedangkan ini delta Y-nya tadi 600 maunya. Nah, udah seimbang belum? Nah, ini 600 sama dengan 1 dibagi 1 ini sama dengan 10 dari 60 M sama 600. Jadi ini nge-offsetin. Jadi kalau misalnya mau dimasukin, angkanya juga nggak apa-apa sih. Misalnya ini minus ya. Ini minus karena ini penurunan. Ini juga minus. Ya kan? Berarti sekarang ini minus, minus. Jadinya ini minus. Ya kan? Ini minus. Nah, minus 600 akan ke-offset sama positif 600 yang di sini. Spending itu akan meningkatkan 600 yang penurunan di Y naturalnya gitu. Oke. Nah, terus kita lanjut yang C, ini apa aja yang bisa dilakukan untuk sama bank sentral untuk stabilisasi output. Oh ya, karena adanya COVID, AD-nya itu turun. Nah, supaya AD-nya naik, kita akan melakukan monetary expansif. Karena kita pengen outputnya kembali ke output natural, makanya kita pengen AD-nya naik.
monetary expansif ada apa aja? Kalian bisa tulis ya, politik diskonto, menurunkan giro wajib minimum, dan pagu longgar. Ya, basically ini aku yang kalian udah hafalin teorinya, jadi tinggal masukin aja monetary expansif. Ada apa aja? Oke, aman ya sampai sejauh ini? Selanjutnya kita masuk ke nomor 4A. Nah, jadi katanya diketahui ada agregat permintaan agregat sebesar 200 triliun, ya nih, jadi agregatnya 200, AD-nya 200 triliun, dengan tingkat pengangguran 6% dan harga agregat 104. Ya udah, kita bikin AD ketemu AS-nya dulu, di mana yang awalnya Y-nya itu 200 triliun, dan harga agregatnya 104, di sini 104. Dan di sini katanya ada pengangguran sebesar 6% di sini, di titik A. Ini awalnya 6%. Nah, padahal harusnya ada ekonom yang ngeprediksi sebenarnya bisa loh output kita itu di 2.200, di mana katanya di output 2.200 ini tingkat pengangguran itu jadi 4%. Makanya titik B ini jadi 4%. Nah, kemudian harga agregatnya diperkirakan 106, berarti di sini 106. Oke, jadi kalian gambar seperti ini gitu ya, kan disuruh pakai grafik. Nah, terus habis itu ya udah, sebenarnya sampai sini udah cukup ya. Kalian nggak perlu sebenarnya nggak perlu cari inflasi juga nggak apa-apa, tapi dia bilang gambarlah interaksi ADAS dan SRPC. Makanya kita gambar dua kurva di sini. Nah, di sini kan sebenarnya kita harus cari tahu ini ya, inflation rate-nya. Nah, ini untuk mencari inflasi, karena kita nggak tahu nih tahun dasarnya, inflasi tahun dasarnya berapa, ya udah kita asumsikan aja 100, karena price base biasanya 100 kan. Nah, untuk yang poin A, itu ya udah kita pakai PT kurang PT min 1 dibagi PT min 1 kali 100, berarti ini di poin A ini kan harganya 104 dikurangi 100 dibagi 100 kalikan 100%, maka hasilnya 4%. Ini adalah tingkat inflasinya 4%, penganggurannya 6%. Nah, kemudian inflasi di poin B, kita bisa cari dengan inflasi dari A ditambah dengan perubahan harganya. Nah, atau perubahan price level ini kan sebenarnya perubahan inflasinya ya. Which is kan tinggal sama PT kurang PT min 1 dibagi PT min 1 kali 100%. Jadi, kalian bisa cari aja, karena PT-nya itu 106, karena kita cari di titik B, 106 dikurangi PT min 1, berarti yang ini 104 dibagi 104. Jadi dapatnya 1,92. Tapi ini kan baru perubahan. Dari sini ke sini perubahannya berapa persen. Berarti untuk mencari tingkat inflasi yang di B, tinggal inflasi A ditambah yang perubahannya, which is 5,92. Nah, gitu ya. Jadi kalian masukin aja ke sini. Nah, sebenarnya kalian udah akan ketemu jawaban untuk yang ini. Jadi kan dia cuma minta diagram, ya udah kita bikin diagramnya. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Aman ya? Jadi tinggal masukin angka aja, terus kita disuruh bikin jelasin interaksinya. Kalau jelasin interaksinya mungkin kayak, oh AD-nya naik, jadi kalian bisa bikin AD-nya naik, price level-nya itu mengalami peningkatan, dan menyebabkan inflasi unemployment rate itu mengalami penurunan. Gitu. Jelasan. Oke, lanjut ya. Karena masih aman, simple. Ini yang B, katanya Milton Friedman dan Edmund Phelps itu menyimpulkan bahwa para pengambil kebijakan akan menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran yang hanya sifatnya sementara, karena nanti nggak ada lagi hubungan inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Nah, kalian jelasin maksud kedua ekonom tersebut dengan menggunakan ADAS serta kurva Phillips curve, jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan pula apa yang terjadi kalau misalnya pengambil kebijakan menempuh kebijakan monetary yang bersifat ekspansif. Oke, jadi ini ada
kurvanya ya. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya ini aja sih, nggak usah ribet. Kalian tinggal gambar aja kurva AD, AS, terus ada long run AS-nya, terus kalian kasih lihat nih, kalau misalnya terjadinya peningkatan agregat demand di dalam jangka pendek gitu ya, itu ada trade-off di mana kalau AD-nya naik, price-nya itu naik gitu kan, yang menyebabkan yang awalnya naik, inflasi mengalami peningkatan, tapi pengangguran mengalami penurunan di titik merah yang ini. Ini yang dinamakan bahwa short run itu terjadi trade-off antara inflasi dan unemployment rate, di mana pada saat terjadi inflasi, unemployment-nya turun. Nah, tapi dalam long run, nah, jadi kalian sebenarnya cukup jelasin aja perbedaannya, karena disuruh jelasin perbedaannya juga kan. Nah, di long run, nanti yang terjadi LRAS-nya itu konstan, dan LRPC-nya juga konstan. Di mana nanti inflation rate dan unemployment rate itu unrelated. Jadi inflation rate itu basically hanya depends on growth dari money supply, dan unemployment rate itu depends dari UMR, dari market power union, efisiensi wages, dan juga job search. Kayak gitu. Kan cukup sebenarnya jawab ini aja sih. Yang penting kalian jelasin perbedaannya. Yang di long run gimana, yang di short run gimana. Terus katanya kalau misalnya lagi monetary ekspansif gimana? Ya udah, kalau ekspansif berarti kan dia pengen JUB naik. JUB itu pengen dinaikin. Ingat ada persamaan ini, MV sama dengan PT, di mana kalau M-nya naik, jumlah uang beredar naik, ini kan ngaruh ke M nya mengalami peningkatan. Ini dengan assumption T dan V-nya itu konstan. Jadi price level-nya naik, price level naik itu sebenarnya sama aja kayak inflation yang mengalami peningkatan. Makanya di sini pada saat ada monetary expansif yang terjadi adalah peningkatan inflation rate-nya, tapi at the long run ya dia nggak akan menyebabkan perubahan di unemployment-nya karena akan ada natural unemployment rate. Natural unemployment rate ada apa aja? Frictional dan juga struktural. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang C. Di sini Bank Sentral katanya memutuskan untuk menurunkan inflasi dengan menggunakan kurva ADS dan Phillips curve. Jelaskan dampak keputusan tersebut terhadap employment, tingkat harga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, jadi Bank Sentral mau turunin inflasi, biasanya dia pakai monetary ekspansif, yang monetary kontraktif, yang salah satunya adalah dia meningkatkan tingkat suku bunga acuan. Pada saat R-nya naik, simply kita ingat investment itu turun. Nah, pada saat investment turun, akhirnya agregat demand-nya itu turun. Jadi di sini aku gambarin ADAS di titik A, tapi karena adanya monetary kontraktif, investment turun jadi ke titik B. Jadi yang awalnya dia di P keseimbangan. Oh ya, pada saat ketemu dengan AS dan AD, sebenarnya yang terjadi expectation. Tapi karena adanya agregat demand yang bergeser ke bawah, P-nya berada di P2. Jadi di titik B yang terjadi adalah P-nya lebih kecil dari price expectation-nya. Jadi karena ada penurunan price, maka price expectation-nya itu akan turun. Sama kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Karena P-nya turun, maka ekspektasi orang ya nanti price expectation akan turun. Gitu. Nah, menyebabkan apa? Price expectation turun, wages-nya akan turun. Gitu ya, wages-nya turun, menyebabkan tadi biaya produksinya turun, dan short run agregat supply nanti at the end akan kembali lagi ke kanan membentuk ke long run agregat supply. Ya. Nah, jadi jelasin ya itu dari A ya kan. Tapi karena ada penurunan price menyebabkan unemployment itu meningkat loh di sini gitu. Ini unemployment 2 gitu. Tapi at the end akan disesuaikan SRAS yang geser ke kanan karena tadi
price expectation-nya itu turun, menyebabkan wages-nya turun. Nah, ini sebenarnya bahasa ekonominya aja ya. Fleksibel dan jadinya turun. Tadi sebenarnya kalau mau dibilang ini sebenarnya biaya produksinya aja yang turun. Biaya produksi turun menyebabkan AS itu geser ke kanan. Dan at the end continuous sampai dia balik lagi ke long run AS-nya di titik C. Gitu ya. Kalian bisa jelasin kayak gitu aja. Oke. Berarti ini udah las ya. Udah, sejauh ini berarti pembahasannya udah selesai. Apakah kalian ada pertanyaan sejauh ini? Aman ya? Oke. Pertanyaan kayaknya sejauh ini aku cukupkan. Nanti KJ-nya bakal dibahas sih di-share ya. Jadi aku bakal kasih ke PO, nanti dari pihak PO-nya bakal sampein ke kalian, oke? Oke, thank you semua yang udah hadir. By the way, kalian bisa belajar banyak di ASIS Posea kalau kalian tahu, karena biasanya aku juga belajar dari situ. Karena itu cukup lengkap guys. Jadi kalian bisa latihan PE2 di sana dan juga latihan lagi soal-soal di tahun-tahun yang sebelumnya. Itu aja ya guys. Thank you semua yang udah join. Semoga bermanfaat dan ya good luck buat ulangan PE2-nya. Oke, Kak. Thank you so much buat waktunya, Kak. Buat teman-teman juga masih udah datang. Nanti buat recordnya bisa lihat di YouTube PO ya, guys, nanti malam. Thank you udah datang, udah bisa live. Makasih banyak, Kak. Thank you, Kak. Thank you.